Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi statistik Fermi-Dirac. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi distribusi Fermi-Dirac pada suhu 0 Kelvin, di mana pada fungsi distribusi itu terjadi discontinue pada energi tertentu, yaitu ketika E energi assembly itu sama dengan energi Fermi. Jadi ada keunikan tersendiri ya untuk distribusi Fermi-Dirac. Jadi distribusi Fermi-Dirac pada suhu 0 Kelvin itu terjadi discontinue. Kita akan mereview kembali ya tentang apa yang sudah kita pelajari ini. Pada suhu 0 Kelvin, distribusi Fermi-Dirac itu discontinue pada energi tertentu. Jadi discontinue pada di sini ya. Jadi ketika suhu 0 Kelvin, energi assembly itu apabila energi assembly-nya itu lebih kecil daripada energi Fermi, maka nilai fungsi distribusinya itu sama dengan 1. Ketika energi assembly itu lebih besar daripada energi Fermi, maka nilai fungsi distribusinya itu sama dengan 0. Artinya apa? Artinya maksud dari F yang ada di sini, fungsi distribusi F di sini itu kan bisa dibilang dia kan sebanding dengan jumlah partikelnya ya. Jadi ketika suhu 0 Kelvin ya, pada suhu 0 Kelvin, fermion itu fermion itu mempunyai energi dari 0 sampai 5 ya. Tetapi tidak ada fermion yang mempunyai energi dari 5 sampai seterusnya. Jadi yang dimaksud dengan discontinue di sini maknanya apa? Maknanya fermion itu cuma punya energi dari 0 sampai 5. Ya. Kemudian tidak ada fermion yang mempunyai energi 5 sampai dengan seterusnya. Gitu. Nah, sekarang kita akan membahas fungsi distribusi Fermi-Dirac pada suhu yang lebih besar daripada 0 Kelvin. Apakah discontinue energi ini ya akan terjadi terus-menerus apabila suhu assembly kita naikkan? Ternyata ketika suhu assembly itu kita naikkan, itu akan terjadi perubahan distribusi. Ya, jadi akan terjadi perubahan. Jadi awalnya dia discontinue pada energi tertentu, ya. Kalau suhunya assembly itu kita naikkan, nanti kurvanya itu akan semakin landai. Gitu. Jadi semakin landai. Jadi fungsi distribusinya itu bisa dari 0 sampai dengan tak hingga. Oke ya. Jadi sudah mulai ada fermion yang mempunyai energi yang lebih besar daripada energi Fermi. Jadi kalau ini pada suhu 0 Kelvin itu kan energinya fermion itu selalu di bawah energi Fermi. Jadi nggak ada fermion yang mempunyai energi yang lebih besar daripada energi Fermi. Tetapi ketika suhu assembly itu kita naikkan, ternyata akan ada fermion yang energinya itu lebih besar daripada energi Fermi ini ya. Jadi kan ini kan menunjukkan bahwa sudah mulai ada fermion yang mempunyai energi yang lebih besar daripada energi Fermi. Jadi ini energi Fermi. Kemudian kita suhunya kita naikkan, suhu assembly kita naikkan, misalnya di daerah sini ya. Ini kan berarti menunjukkan ada fermion yang energinya itu di atas lebih dari 5, atau misalnya ada fermion yang energinya lebih daripada 6. Nah, jumlahnya ada berapa? Ya, jumlahnya ada sekian gitu ya. Gitu. Jadi ketika kita menganalisa fungsi distribusi Fermi-Dirac pada suhu 0 Kelvin, kita mengalami kemudahan ya. Tadi kan kita sudah pada video sebelumnya kita kan sudah menganalisa ya. Karena integral yang sederhana ya. Jadi kan cuma ada 2 nilai. FE ketika E-nya itu kurang dari EF itu nilainya 1. Kemudian FE ketika E assembly itu lebih besar daripada EF itu sama dengan 0. Jadi kita dengan mudah bisa menganalisa. Nah, bagaimana dengan fungsi distribusi Fermi-Dirac di atas suhu 0 Kelvin ini? Ini kan berarti kan nilainya FE-nya itu kan lebih rumit. Ya. Sehingga kita butuh trik tertentu. Triknya apa? Triknya adalah integral fungsi Fermi-Dirac. Jadi bentuk umum integral ya
Bentuk umum integral fungsi Fermi-Dirac itu bentuknya seperti ini. Integral sama dengan integral 0 sampai tak hingga VA, FA, DE. Sampai di sini sudah jelas ya. Ketika kita membahas suhu 0 Kelvin, nilai FA-nya dengan mudah kita ketahui karena cuma ada dua nilai. Ya. Jadi kan perhitungannya ya sangat sederhana sekali ya. Jadi nilai FA itu cuma ada dua, 1 sama 0. Nah, kita bisa mendapatkan 1 dan 0 itu kan dengan perhitungan yang sangat sederhana. Nah, sekarang kita mau mencari FA, tetapi ketika suhunya itu lebih besar daripada 0 Kelvin. Nah, untuk mencarinya itu tidak sederhana. Kita membutuhkan trik khusus. Nah, triknya itu dengan memperkenalkan di sini ada integral fungsi Fermi-Dirac, bentuknya integral 0 sampai tak hingga VA, FA, DE. Dengan VA yang ada di sini itu sembarang fungsi. FA di sini itu kan fungsi distribusi ya, dengan VA di sini itu fungsi sembarang. Kemudian kita definisikan fungsi C, CA sebagai berikut. Jadi CA itu sama dengan integral 0 sampai dengan E VA DE. Kemudian kalau semisal kita turunkan, jadi DCA itu sama dengan VA DE. Integral diturunkan ya, jadinya kan VA DE ini ya. Nah, kalau semisal persamaan 2, ini dari persamaan 2 kita substitusikan ke persamaan 1. Jadi persamaan 1 itu bisa kita tuliskan menjadi integral 0 sampai tak hingga VA DCA. Jadi kan integral 0 sampai tak hingga ini kan sama dengan VA DE dikalikan dengan FA. VA DE sendiri adalah DCA. Jadi ini ya, VA DE. VA DE ini kan VA DE itu adalah DCA. Jadi integralnya bisa kita tuliskan I sama dengan integral 0 sampai tak hingga FA DCA. Kita dapatkan persamaan 3. Nah, untuk menyelesaikan persamaan 3, kita buat permisalan. Kita pakai integral U dV itu sama dengan UV minus integral V du. Kita pakai trik ini untuk mengevaluasi persamaan 3. Dengan memisalkan, U-nya berarti yang ada di sini itu adalah FA, ini adalah U. Kemudian dV-nya itu adalah DCA. Sehingga kalau U ini kita turunkan, ya DU ini kita turunkan, kita punya FA di sini itu kan F fungsi E ya. DFA diturunkan terhadap E. Ya, DFA DE DE. Kemudian DV sama dengan DCA. Kalau kita integralkan kita punya V CA. Nah, permisalan ini kita substitusikan ya ke trik ini yang ada di sini. Berarti kan UV ini ya, FA CA 0 sampai tak hingga dikurangi dengan integral V du CA DFA DE DE ya 0 sampai tak hingga. Jadi persamaan ini 3 bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Kemudian ini FACA evaluasi dari 0 sampai tak hingga. Berarti E-nya itu kita ganti dari tak hingga sampai 0 ya. Berarti kalau dimasukkan nilai E-nya, FA E-nya itu sama dengan tak hingga, CA E-nya itu sama dengan tak hingga dikurangi dengan F0 C0. Dikurangi dengan integral 0 sampai tak hingga CA DFA DE DE. Nah, ini masih ingat ya, ini kita mau mengevaluasi nilai ini. F tak hingga dan F0. Jadi masih ingat yang video pembahasan sebelumnya. Jadi kan fungsi distribusi itu kan seper eksponensial E min EF per KT plus 1. Kalau semisal E-nya itu sama dengan 0, ya, ketika E-nya itu sama dengan 0, karena kan di sini kan E-nya itu 0 dan E-nya tak hingga. Ketika E-nya itu sama dengan 0, maka nilai FE-nya yang kita cari itu, kita cari ini dulu ya. Kita cari ini dulu. Nilai F ketika E-nya sama dengan 0, itu berarti eksponensial 0 min EF. Berarti seper eksponensial minus EF per KT plus 1. Kalau kita misalkan, kan di sini kan suhunya, T-nya itu kan tidak lagi 0, tetapi T-nya itu lebih besar daripada 0.
kalau kita anggap nilai T itu sangat besar sekali, ya. Jadi kan ini kan kita mau mencari fungsi distribusi ketika T-nya itu lebih besar daripada 0. Kalau kita asumsikan T yang ada di sini itu sangat besar sekali, sehingga berapapun nilai EF dibagi dengan sesuatu yang sangat besar, itu kan hasilnya minus tak hingga. Ya, jadi karena kita anggap T-nya itu sangat besar sekali, ya, sehingga nilai eksponen di sini menjadi eksponensial minus tak hingga plus 1. Eksponensial minus tak hingga itu kan sama dengan 0, ya. Eksponensial minus tak hingga itu sama dengan 0, sehingga nilainya adalah 1. Jadi 1 per 0 plus 1 itu sama dengan 1. Sehingga nilai F ketika E-nya sama dengan 0 itu sama dengan 1. Kemudian ketika F E-nya itu sama dengan tak hingga, berarti kita masukkan ke sini ya. Seper eksponensial E-nya tak hingga dikurangi sesuatu dibagi dengan sesuatu ya tetap tak hingga ya. Tetap tak hingga. Ya, jadi di sini eksponensial tak hingga plus 1. Eksponensial tak hingga itu kan tak hingga. Tak hingga ditambah 1, berapapun ditambahnya itu kan pasti tetap tak hingga. Jadi 1 dibagi tak hingga itu menjadi 0. Jadi nilai F ketika E-nya sama dengan tak hingga itu sama dengan 0. Nah, ini kita masukkan ke sini. Jadi di sini F tak hingga itu sama dengan 0. Kemudian F0 itu sama dengan 1. Oke. Kita sudah evaluasi F tak hingga dan F0. Nah, sekarang kita mencari F tak hingga dan F0. Sebenarnya kalau yang suku pertama ini, berapapun nilai si tak hingga, kalau dikalikan dengan 0 itu akan hasilnya sama dengan 0. Jadi suku yang pertama ini sama dengan 0. Nah, sekarang yang suku yang kedua, berarti kan di sini F0 si 0 itu sama dengan si 0 karena nilai F0-nya itu sama dengan 1. Nah, makanya di sini kita akan mencari si E0 saja. Jadi si ketika E-nya itu sama dengan 0. Jadi integral 0 sampai E-nya itu sama dengan 0. Ini kita pakai definisi persamaan 2. Ya, di persamaan 2 itu kan si E itu didefinisikan 0 sampai E, VE DE. Nah, kalau semisal E-nya itu sama dengan 0, berarti kan integral 0 sampai dengan 0, V E sama dengan 0, DE itu sama dengan 0, ya. Ini kan integralnya itu kan dari 0 sampai dengan 0. Jadi hasilnya batasnya aja dari 0 sampai dengan 0 gitu ya. Kemudian di sini berapapun nilainya itu akan sama dengan 0. Jadi si 0 itu sama dengan 0. Sehingga suku 1, suku kedua itu hasilnya 0 semua. Maka kita tinggal punya suku yang ketiga. Ya, kita tinggal punya suku yang ketiga. Jadi I itu bisa kita tuliskan minus integral 0 sampai tak hingga si E dFE per DE kalikan DE. Oke, kita lanjut ya. Kemudian integral fungsi Fermi-Dirac pada persamaan 10 tadi itu bisa kita pakai ya. Jadi integral fungsi persamaan Dirac, integral fungsi Fermi-Dirac pada persamaan 10 itu masih belum bisa kita pakai. Jadi kan tadi kan integral I sama dengan minus integral ya 0 sampai tak hingga sekian gitu ya. Itu belum bisa kita pakai. Sehingga kita bisa menuliskan fungsi C itu dalam bentuk Dirac-Taylor. Jadi triknya lagi ya, kita sudah dapatkan persamaan 10, kemudian triknya lagi kita tuliskan C itu kita deretkan. C-nya itu kita tuliskan dalam bentuk Dirac-Taylor. Kalau kita deretkan, kita akan punya si E itu sama dengan si EF ditambah dengan DC per DE dievaluasi dengan EF, E min EF ditambah setengah D kuadrat C per DE kuadrat E min EF kuadrat. Masih ingat ya Dirac-Taylor itu seperti apa? Dirac-Taylor itu kita pelajari di matris 1 ya. Jadi kalau semisal ada FE bisa kita tuliskan, kita deretkan di sekitar nilai X0 misalnya. Kan ada Dirac-Taylor, ada Dirac-Maclaurin juga ya. Itu berarti Fx0 kalau kita deretkan di sekitar nilai X0 kita punya Fx0 ya, kemudian ditambah dengan F
X F aksen ya, df per dx, F aksen, X0, X min X0, dan seterusnya. X0, X min X0. Ini suku yang pertama dan yang kedua. Kemudian suku yang ketiga itu berarti ditambah dengan F double aksen X0 seper akar 2 faktorial X min X0. Nanti suku yang keempat berarti F triple aksen X0 seper 3 faktorial X min X0. Jadi ini suku pertama, 2, 3. Ya, kita ambil suku ini saja. Kemudian kita ya evaluasi satu-satu per suku ya. Kita fokus pada suku yang pertama. Suku yang pertama itu si EF. Dengan definisi si E itu kan sama dengan integral 0 sampai dengan E VE DE. Berarti kalau si EF itu kalau kita definisikan dengan cara seperti ini, maka si EF itu sama dengan integral 0 sampai dengan EF VE DE. Ya, suku pertama. Kemudian suku yang kedua, desi E itu sama dengan VE DE. Ya. Jadi desi E itu bisa kita substitusikan menjadi VE DE. Karena kan sebelumnya kan VE itu sama dengan desi E per DE ya. Jadi desi per DE dievaluasi pada nilai EF itu bisa kita tuliskan menjadi D VE DE per DE dievaluasi pada EF. Kemudian E-nya bisa kita coret-coret sehingga ya, E-nya bisa kita coret-coret. Kita cuma punya nilai VE saja. Ini mohon maaf ya, ini harusnya D-nya itu di sini ya. Jadi kita cuma punya nilai VE dievaluasi pada EF. Jadi hasilnya sama dengan VEF. Kemudian lanjut. Ini harusnya enggak ada ya. Enggak ada D-nya ini. Benar. Kemudian suku yang kedua, ini kan ada tambahan E min EF ya. Jadi VEF dikalikan dengan E min EF. Nah, sekarang suku yang ketiga. Suku yang ketiga kan kita sudah dapat ya, desi per DE itu bisa kita tuliskan sebagai VEF. Nah, sedangkan di sini itu ada D kuadrat si per DE kuadrat. Berarti di sini kita bisa tuliskan D per DE ya. Jadi ini kita bisa tuliskan D per DE desi per DE. Nah, desi per DE itu adalah VE. Jadi ini bisa kita tuliskan D per DE VE EF. Nah, suku ketiga ini jadinya ini kalau kita substitusikan ke sini, kita punya setengah D per DE VE EF E min EF kuadrat. Nah, suku 1, 2, 3 ini persamaan 12, 13, 14 kita bisa substitusikan ke persamaan 11. Jadi kita punya persamaannya jadinya si E itu sama dengan integral 0 sampai EF VE DE ditambah dengan VEF E min EF ditambah dengan setengah D per E VE dievaluasi pada EF E min EF kuadrat. Nah, fungsi C dalam Dirac-Taylor ini disubstitusikan pada persamaan 10, pada persamaan yang sebelumnya. Ya, jadi kita punya I itu sama dengan minus integral 0 sampai tak hingga. Nah, di sini kan si E ya, si E-nya kita ganti ini D FE per DE DE. Jadi kan ini nilai si E. Nilai si E yang sudah kita ganti dengan persamaan 15. Nah, sekarang kita distribusikan satu per satu sukunya. Jadi ini kan ada, jadinya untuk yang suku yang pertama kita punya nilai minus integral 0 sampai tak hingga 0 EF VE DE D FE DE DE. Ini suku yang pertama. Suku yang kedua kita punya integral 0 sampai tak hingga ya, 0 sampai minus 0 sampai tak hingga VE E min EF D FE per E DE. Ini suku yang kedua. Suku yang ketiga berarti kita punya integral 0 minus 0 sampai tak hingga dikalikan dengan ini, dikalikan dengan ini. Ya, ini suku yang
3. Sekarang kita evaluasi per suku-suku ya. Suku yang pertama kita punya integral 0 sampai tak hingga 0 sampai EF VE DE DFE per DE kalikan DE ya. Nah ini kita evaluasi integral yang ada di dalam sini dulu. Jadi kan ini integralnya kita punya 0 sampai EF VE DE. Kemudian integral ini bisa pindah ke sini. Ya, jadi integral 0 sampai tak hingga DFE DE DE. Nah, ini integralnya. Ya, ini kan bisa kita coret-coret ya. DE DE-nya bisa kita coret-coret. Jadi di sini integralnya itu 0 sampai tak hingga DFE. Ya, integral dari DFE itu kan sama saja integral dari DX itu sama dengan X ya. Integral DFE itu kan sama dengan FE, dievaluasi dari 0 sampai tak hingga. Jadi kan ini hasil integralnya adalah FE. Ya, hasil integralnya adalah FE, dievaluasi dari 0 sampai tak hingga. Jadi F ketika E-nya sama dengan tak hingga dikurangi dengan F ketika E-nya sama dengan 0. Nah, sedangkan kita sudah tahu ya nilai F tak hingga ya pada sebelumnya nilai F tak hingga itu sama dengan 0, nilai F0 itu sama dengan 1. Nah, kalau kita substitusikan ke sini nilainya, kita substitusikan, maka kita punya minus integral 0 sampai EF VE DE 0 min 1. 0 min 1 itu kan berarti min 1. Min di depannya itu ada min. Berarti di sini jadinya plus. Ini suku yang pertama. Nah, suku yang kedua, integral minus integral 0 sampai tak hingga VEF E min EF DFE per DE kalikan DE. Ini integralnya terhadap E ya. Di sini ada E, di sini terhadap E ya. Jadi yang tidak mengandung E itu bisa kita keluarkan. Jadi minus VEF ini bisa kita keluarkan dari integral. Jadi integralnya hanya E min EF DFE per DE. Nah, suku yang ketiga kita punya integral 0 sampai tak hingga setengah D per DE VE dievaluasi pada EF E min EF kuadrat DFE DE DE. Itu bisa kita tuliskan. Ini kan integralnya terhadap variabel E. Jadi ini nilai D per DE VE dievaluasi pada EF ini bisa kita keluarkan sehingga integralnya itu hanya 0 sampai tak hingga setengah E min EF kuadrat DFE DE DE. Jadi persamaan 17, 18, 19 kalau kita gabungkan kita akan punya persamaan seperti ini. Jadi I itu akan berubah menjadi integral 0 EF VE DE dikurangi dengan suku kedua dikurangi dengan suku ketiga. Nah, sekarang kita evaluasi suku yang pertama. Kan kita nggak tahu ya, jadi kita nggak bisa mengevaluasi suku yang pertama. Karena suku yang pertama itu tergantung pada bentuk fungsi VE. Nah, fungsi VE itu kan bisa apa saja. Jadi kita belum bisa mengevaluasi suku yang pertama karena kita belum tahu bentuk VE. Nah, suku yang kedua. E min EF itu di sini adalah fungsi ganjil. Kemudian DFE DE DE itu dia fungsi genap. Jadi kalau misalnya fungsi ganjil dikalikan dengan fungsi genap itu kan jadinya fungsi ganjil ya. Jadi kalau integral dari fungsi ganjil itu sama dengan 0. Kemudian di sini suku yang ketiga ya. Suku yang ketiga di sini minus D per DE VE dievaluasi pada EF integral 0 sampai tak hingga setengah E min EF kuadrat DFE DE DE. DF per DE itu kita bisa memperoleh DF per DE itu dengan menurunkan fungsi distribusi Fermi-Dirac. Jadi FE itu kan tadi nilai FE itu kan sama dengan seper eksponensial E min EF per KT plus 1. Kalau kita turunkan terhadap E, ini persamaan ini yang di atas ini kan bisa kita tuliskan sebagai eksponensial E min EF per KT plus 1 pangkat min 1. Kita turunkan terhadap E. Berarti min 1-nya ini bisa turun ke bawah ya. Min 1, kemudian pangkatnya di sini min 1 jadinya min 2. Kemudian turunan dari argumen yang ada di dalam ini, yang ada di dalam kurung, kalau kita turunkan
itu kan berarti kita menurunkan eksponensial. Kalau 1 diturunkan kan sama dengan 0. Berarti kita tinggal menurunkan eksponensial E min EF per KT. Eksponensial E min EF per KT kalau kita turunkan terhadap E, maka kita punya ini ya, kita turunkan terhadap E, itu kan jadinya kita punya 1 KT. Eksponensial E min EF per KT. Jadi kan ini eksponensial E per KT. Jadi yang ada di dalam kurung itu kan bisa kita tuliskan eksponensial E per KT dikalikan dengan 1 eksponensial EF per KT. Jadi ini yang ada di dalam kurung ini kan bisa kita tuliskan seperti ini ya, EF per KT. Nah begini toh. Nah ini 1 EF per KT ini kan tidak mengandung E ya, jadi ini masih utuh, ini konstanta. Kemudian ini turunan dari eksponensial E per KT itu kan jadinya kan 1 KT ya, 1 KT dikalikan dengan eksponensial E per KT dikalikan 1 eksponensial E per KT. Jadi kita dapatkan ini. Jadi turunan yang ada di dalam kurung itu sama dengan 1 KT eksponensial E min EF per KT. Jadi ini di sini ada minus ya, minus 1 KT. Di atasnya di sini berarti ada eksponensial E min EF per KT, yang di bawah berarti E min EF per KT plus 1 pangkat 2. Jadi ini bisa dituliskan seperti ini. Dengan demikian suku yang ketiga itu bisa kita tuliskan. Jadi dF per DE ini kita ganti dengan ini ya. Jadi nilai dF per DE itu kita ganti dengan nilai ini ya. Sehingga seperti persamaan 23. Kemudian misalkan ya, kita misalkan biar bentuknya itu lebih sederhana, X itu sama dengan E min EF per KT. Kemudian EF itu sama dengan KTX ya, ini tinggal pindah ruas saja. Sehingga DE itu sama dengan KT DX. Ini kalau kita turunkan terhadap E, EF diturunkan terhadap E itu kan 0 ya. Jadi DE itu sama dengan KT DX. Nah batas integralnya itu kan integralnya tadi dari 0 sampai dengan tak hingga. Kita cek lagi apakah batasnya masih sama atau tidak. Ketika E nya itu sama dengan 0, maka X nya, kalau misalnya E nya 0, X nya berarti minus EF per KT. Ketika E nya itu sama dengan tak hingga, ketika di sini tak hingga, maka X nya nilainya adalah tak hingga. Sehingga integralnya suku yang ketiga tadi itu ya, suku yang ketiga tadi bisa kita tuliskan integralnya menjadi minus EF per KT sampai dengan tak hingga setengah KTX kuadrat. Ini tadi minus eksponensial pangkat X. Jadi kan tadi E min EF per KT ya, kita ganti dengan X. EX plus 1 kuadrat per KT KT DX. Jadi yang suku yang ketiga dengan permisalan ini berubah menjadi seperti ini. Kemudian ini kan integralnya diturunkan terhadap DX. Integralnya diturunkan terhadap DX, maka yang tidak mengandung X bisa kita keluarkan. Jadi kalau kita keluarkan, sehingga ini ya, untuk T di sekitar suhu kamar itu berlaku EF-nya itu lebih besar, sangat lebih besar daripada KT. Sehingga batas integral minus EF per KT itu bisa kita dekati dengan minus tak hingga. Jadi untuk suhu kamar EF itu sangat lebih besar daripada KT. Jadi sesuatu yang sangat besar sekali minus sesuatu yang sangat besar sekali itu kita bisa anggap sebagai minus tak hingga. Sehingga suku yang ketiga itu bisa kita tuliskan batas integralnya menjadi minus tak hingga sampai dengan tak hingga X kuadrat E pangkat X, EX plus 1 kuadrat DX ya. Ini bisa kita gunakan komputasi. Misalnya Anda menggunakan bisa, kalau saya biasanya pakainya yang simbolik ya. Simbolik misalnya bisa pakai Maple atau MATLAB mungkin bisa ya. Jadi bisa kita dapatkan hasilnya adalah Pi kuadrat per 3. Nah jadi suku ketiga persamaan 20 itu berubah menjadi ini. Jadi hasil integral, evaluasi hasil integralnya itu adalah Pi kuadrat per 3. Oh, maaf ini salah ya.
Ini harusnya pi kuadrat. Ini harusnya pi kuadrat ya, bukan pi pangkat 3 tetapi pi kuadrat. Jadi dengan menggabungkan persamaan 21, 22, 24, kita dapatkan solusi dari integral fungsi Fermi-Dirac. Jadi I itu kan tadi sama dengan integral 0 sampai tak hingga VE FE DE, yang sama dengan integral 0 sampai dengan EF VE DE, ditambah dengan suku yang kedua itu kan 0 ya, suku yang ketiga DE VE setengah KT kuadrat V kuadrat per 3. Jadi kita sudah dapatkan bentuk umum solusinya. Nah, aplikasinya bisa kita gunakan untuk mencari energi elektron rata-rata. Jadi kesimpulannya dari fungsi distribusi Fermi-Dirac untuk suhu yang lebih besar daripada 0 Kelvin, maka untuk mencari fungsi distribusinya kita bisa menggunakan integral fungsi Fermi-Dirac. Di mana I-nya, jadi kalau semisal Anda nanti ketemu dengan bentuk integral yang seperti ini, integral 0 sampai dengan V VE FE DE, jadi ini trik ya, maka penyelesaiannya kita bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi kalau semisal Anda menemukan integral seperti ini ya, cara menyelesaikannya berarti bisa kita gunakan integral 0 sampai tak hingga VE DE ditambah dengan D per DE VE setengah KT V kuadrat per 3. Jadi ini trik. Jadi kan sebelumnya kita sudah membahas, sudah mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari di matfis 1 dan matfis 2 ya. Ketika kita menemukan bentuk integral yang mirip seperti fungsi gamma, berarti kita menggunakan fungsi gamma. Kemudian kalau semisal kita menemukan bentuk yang seperti fungsi beta, kita bisa menggunakan fungsi beta. Kalau kita menemukan bentuk yang mirip seperti fungsi Gaussian, kita bisa menggunakan fungsi Gaussian. Terakhir kemarin kita pakai integral fungsi Riemann zeta itu ya. Jadi ada banyak sekali trik integral ya yang menyesuaikan, dan kita menyesuaikan bentuknya. Kira-kira kita bisa memakai trik yang seperti apa. Kalau integralnya sederhana itu kan nggak mungkin kita butuh fungsi-fungsi tertentu ya, tetapi kalau integralnya itu tidak sederhana kita butuh fungsi-fungsi tertentu. Jadi nanti kalau semisal Anda ketemu dengan integral yang bentuknya seperti ini, Anda bisa menyelesaikannya dengan cara seperti ini ya. Contohnya untuk mencari energi elektron ya, jadi contoh aplikasinya kita bisa mencari energi rata-rata elektron. Energi rata-rata elektron itu kita definisikan sebagai integral dari 0 sampai tak hingga E NEDE dibagi dengan integral 0 sampai tak hingga NEDE. Nah, NE yang ada di sini kita menggunakan khusus untuk yang Fermi-Dirac. Jadi NE itu kan kita bisa tuliskan sebagai GE FE DE. NE itu bisa kita tuliskan sebagai GE FE DE. Ya. Ini kita anggap yang atas itu kan untuk yang pembilang, yang bawah itu integral untuk yang penyebut. Ini kan fungsinya kan sama persis seperti fungsi integral Fermi-Dirac. Jadi kan I itu sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga ya. I sama dengan integral sampai 0 sampai tak hingga VE ya, VE FE. Dengan VE itu fungsi sembarang. Nah, berarti dari sini Anda bisa tahu VE itu yang mana. Berarti untuk kasus yang pembilang, VE itu adalah EGE. Jadi kalau misalnya kita substitusikan nilai GE untuk elektron, itu hasilnya ini. Maka bagian pembilang itu bisa kita tuliskan I E GE FE DE dengan VE-nya itu sama dengan ini. Ini adalah VE ini. Jadi dibandingkan ya, kalau dibandingkan dengan integral tadi fungsi Fermi-Dirac, jadi kan I integral 0 sampai dengan tak hingga VE FE DE. Ini yang integral pembilang, bagian pembilang. Jadi kita ya evaluasinya satu-satu lebih dulu ya. Jadi kita nyari yang I pembilang dulu. 0 sampai tak hingga EGE FE DE. Jadi di sini VE-nya itu sama dengan EGE. Ya, VE-nya itu sama dengan EGE. Jadi VE itu sama dengan EGE, dengan GE-nya itu sama dengan persamaan 27. Kalau kita substitusikan jadinya kan di sini
ada E pangkat setengah ya, GE-nya itu E pangkat setengah dikalikan dengan E, jadinya E pangkat 3/2. Ini VE-nya. Ya, VE-nya. Sehingga kalau kita masukkan, kalau semisal kita dapatkan bentuk integral seperti ini, berarti kan solusinya seperti ini ya. Solusinya kan seperti ini triknya. Ini solusinya. Nah, kalau semisal kita substitusikan nilainya, ya, jadi kalau Anda ketemu integral bentuknya seperti ini, berarti cara menyelesaikannya begini. Nah, kalau semisal kita substitusikan nilai VI-nya kan ini 8pi akar 2 M3/2 H pangkat 3 E pangkat 3/2 DE. Kemudian ini VI-nya kita substitusikan juga setengah KT kuadrat V kuadrat per 3. Nah, ini integralnya kan terhadap variabel E. Yang tidak mengandung E bisa kita keluarkan. Jadi suku yang pertama itu diintegralkan terhadap E, suku yang kedua itu diturunkan terhadap E. Jadi trik dari integral Fermi-Dirac itu suku yang pertama diintegralkan, suku yang kedua diturunkan. Nah, suku yang pertama diintegralkan terhadap E. Integral E 3/2 adalah 5/2, depannya dikalikan 2/5, dievaluasi dari 0 sampai dengan EF. Kemudian di sini E pangkat 3/2 diturunkan terhadap E. Nah, 3/2 diturunkan terhadap E berarti E pangkat setengah, depannya dikalikan dengan 3/2. Jadi kalau kita tuliskan, kalau kita sudah evaluasi, jadi kita punya 2/3 EF 5/2. Kemudian di sini 3/2 EF pangkat setengah. Jadi hasil evaluasi integral pada pembilang itu adalah ini. Persamaan 31. Jadi kalau semisal Anda menemukan integral kok bentuknya itu seperti integral fungsi Fermi-Dirac, berarti Anda bisa menggunakan trik ini. Jadi suku yang pertama itu diintegralkan, suku yang kedua itu diturunkan. Nah, hasilnya untuk yang pembilang adalah persamaan 31. Kita lanjut untuk integral yang bagian penyebut. Nah, untuk integral yang bagian penyebut itu kita punya integral 0 sampai tak hingga GE FE DE. Ya, berarti VE-nya itu adalah GE saja. Kalau tadi yang pembilang itu VE-nya itu kan E GE. Nah, ini kalau yang penyebut berarti VE-nya itu hanya GE saja. Dengan GE-nya, oh maaf ini E-nya nggak ada ya. Ya, GE saja. Dengan GE-nya itu sama dengan 8pi akar 2 M3/2 per H pangkat 3 E pangkat setengah. Ya. Nah, ini kita menggunakan trik yang sama ya. Jadi ini diintegralkan, ini diturunkan, kita masukkan nilai V-nya. Berarti di sini integralnya kan terhadap variabel E, berarti E pangkat setengah diintegralkan terhadap E dan E pangkat setengah diturunkan terhadap E. E pangkat setengah kalau diintegralkan kita punya E pangkat 3/2, depannya dikalikan 2/3. E pangkat setengah kalau kita turunkan berarti E pangkat minus setengah ya, depannya ada 1/2. Nah, ini kalau dituliskan hasil evaluasi dari integral penyebut kita dapatkan persamaan 35. Nah, sekarang kita gabungkan I pembilang dibagi dengan I penyebut. Jadi kalau kita evaluasi ini kan sama ini ya. Ini kita kumpulkan ya. Ini kan sama, ada 8pi akar 2 M3/2 pangkat 3. Ini juga sama. Jadi ini kita kumpulkan di depan. Kita dapatkan hasil seperti ini. Kemudian ini bisa kita coret-coret. Sehingga rata-ratanya itu tinggal yang ada di dalam sini, kurung siku ya. Kemudian ini bisa kita keluarkan lagi ya, yang atas ini kita bisa keluarkan 2/5 EF pangkat 5/2 sehingga di sini itu sama dengan 1. Nah, yang di sini berarti dikalikan dengan 5/2 EF pangkat 5/2. Ini hanya trik saja ya untuk menyederhanakan. Jadi ini bisa kita keluarkan, kita kelompokkan. Kemudian di sini ada 2/5, di sini ada 2/3. Ya, ini nanti jadinya ini bisa kita coret-coret duanya bisa kita coret-coret jadinya 3/5. EF 5/2, EF 3/2. Berarti nanti di sini sisa EF 2/2. Ya. Jadi energi rata-rata itu nanti kita punya E rata-rata sama dengan 3/5 EF. Di sini lebih sederhana lagi 15pi kuadrat per 24 KT per EF pangkat 2. Yang di sini adalah 3pi kuadrat per 24 KT EF pangkat 2. Nah, ini fungsi distribusi energi rata-rata elektron ya pada suhu Fermi sekitar 50.000 Kelvin. Ya,
Sekian ya.